belajar. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu hari ini. Ya, siapa yang tidak masuk? Ada temannya yang tidak masuk? Ada. Oke. Faisal ada. Ada. Ibnu ada. Rizky ada. Oke. Nafisa hadir. Terus Risma ada. Alisa, Akila. Oke, berarti yang kurang siapa? Depan ya ada. Oke, nggak apa-apa. Ini ke pembelajaran di dengan tema kegiatan ekonomiku dengan subtema jual beli ya. Nah, di sini kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama apa? Menyebutkan tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekitar kita ya. Kayak misalnya di sekolah tuh ada kantin atau lokasi sekolah, atau misalnya ada pedagang kaki lima di luar. Nah, itu kan tempat transaksi jual beli. Terus yang kedua itu memahami kosakata terkait jual beli dalam bahasa Indonesia. Nanti kamu pasti bakal menambah kosakata bahasa Indonesia kalian ya. Ada kosakata penjual, pembeli, harga, sama satuan dan lain-lain, nanti Ibu akan sebutkan. Terus yang ketiga dalam tujuan pembelajarannya yaitu menghitung jumlah uang dalam transaksi jual beli sederhana. Nanti kita akan bermain sambil belajar ya. Terus yang terakhir dalam tujuan pembelajarannya yaitu melaksanakan simulasi jual beli secara sederhana. Nanti Ibu akan beri kelompok dan Ibu akan memberikan lembar prakerja ya. Oke. Nah, jual beli ini ya, jual beli itu adalah sebuah kegiatan memperoleh atau menyerahkan barang dengan timbal balik uang sebagai alat tukar. Nanti kita bakal mempraktekkan bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual dan mentransaksikan uang sebagaimana mestinya ya. Terus di sini itu, nah dalam aktivitas jual beli itu ya, dalam jual beli itu kita harus membayar barang yang kita beli. Kalau penjual itu berarti menyerahkan barang apa yang kita jual ya. Nah, uang yang kita berikan itu harus sesuai dengan harga yang kita beli. Kalaupun misalnya uang kita lebih, berarti kita bakal mendapatkan kembalian ya. Tapi usahakan kita membeli dengan harga yang pas. Jangan kurang. Kalau kurang berarti sama aja itu dengan hutang ya. Kemudian, nah ada syaratnya dalam jual beli itu, ada syaratnya. Yang pertama apa? Penjual yang menyediakan barang. Kan nggak mungkin ya kalau kita beli tapi nggak ada yang menjual, mau beli apa? Nah, terus yang kedua, pembeli yang ingin membeli. Nah, kita juga sebagai konsumtif ya, kita itu mau membeli barang apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita tidak butuhkan. Kan buat apa kita beli tapi tidak dibutuhkan. Terus yang ketiga syaratnya itu yaitu barang yang diperjualbelikan ada nih, barang itu langsung ada, enggak dinanti-nanti misalnya. Atau berbeda halnya dengan misalnya belanja online. Kan kalau belanja online mah sudah tentu pasti nanti dikirim ya. Tapi kalau misalnya kita secara bertemu tidak ada barangnya, berarti itu tidak termasuk dalam jual beli. Terus yang terakhir, uang sebagai alat pembayaran. Nah, dalam jual beli juga selain barang dan penjual pembeli, kita juga harus ada uang sebagai alat pembayaran untuk membeli atau kita menjual barang tersebut. Nah, di mana aja nih tempat terjadinya jual beli? Kalau di sekolah di mana? Kantin. Terus apalagi? Pasar, koperasi, sekolah. Misalnya nih kamu kehilangan seragam kamu atau udah kecil seragamnya, bisa beli di koperasi. Atau kehilangan dasi, misal ya, kamu bisa beli di koperasi. Atau enggak misalnya nih istirahat, kalian selain jajan ke kantin kemana lagi? Keluar sekolah. Ada kan mang pedagang kaki lima ya, biasanya kalian suka beli apa? Cireng. Beli apa lagi? Beli basreng. Nah, kayak gitu. Berarti itu tempat sasaran terjadinya jual beli ya. Selain itu apa lagi? Kalau kalian hari Minggu suka ikut mamahnya belanja enggak? Enggak. Tapi ada yang pernah ikut? Pernah. Belanjanya kemana? Ke pasar. Selain ke pasar mana lagi? Ke toko. Apa lagi? Ke geria. Geria itu berarti termasuk minimarket. Ada minimarket besar ya. Tapi kayak Indomaret atau Alfamart itu berarti maksudnya ke minimarket ya.
lagi nih, biasanya di pinggir-pinggir dekat rumah ada warung, ada apa lagi, toko kelontongan ya. Terus apa lagi? Udah mungkin ya, tempat terjadinya jual beli seperti itu. Nah, setelah itu, nah proses jual beli selain syarat, terus tempat, ada juga proses jual beli itu ada apa aja nih? Ada pembeli memilih barang. Boleh nggak pembeli memilih barang? Boleh, karena kita tuh harus membeli barang apa yang kita inginkan. Terus kitanya suka, cocok, baru kita bisa beli. Kan nggak mungkin itu berarti yang ini memaksa itu berarti ya, bukan membeli secara keinginan. Terus yang kedua, penjual menyebutkan harga. Kan nggak mungkin kita membeli barang yang tidak tahu harganya, karena kan takutnya uang kita kurang, atau misalnya takutnya penjualnya bilangnya segini padahal dalam tulisan harganya segini mungkin ya. Terus pembeli memberikan uang. Nah ini nih adik jangan sampai ya. Pembeli memberikan uang berarti kita tuh sudah melaksanakan akad jual belinya ya, kita tuh sudah menyelesaikan, kita sudah cocok, ingin harganya segitu, berarti kita menyerahkan uang tersebut ya. Terus yang terakhir, penjual memberikan barang dan kembalian. Kalau uang kita lebih berarti ada kembaliannya, tapi kalau uang kita pas berarti gak usah ada kembalian. Oke, lanjut lagi. Setelah proses jual beli biasanya ada tawar menawar. Siapa yang suka ikut sama mamahnya ke pasar? Pernah nggak kalian melihat mamah kalian menawar barang dagangan? Pernah, pasti ya. Nah, tawar menawar ini biasanya itu dilakukan agar harga menjadi lebih cocok. Takutnya kan misalnya nih, kita tuh tahunya harga ini tuh biasanya pasarannya segini, tapi kok penjualnya ini menjual dengan harga tinggi sekali ya? Ada apa? Apakah kualitasnya bagus? Ataukah misalnya ini punya merek yang terkenal atau gimana? Kan kita perlu tahu ya. Maka adanya tawar menawar ini agar kita bisa membeli dengan harga yang lebih cocok ya. Terus selain tawar menawar di sini juga, nah ini Ibu akan perlihatkan sebuah contoh cara melakukan jual beli. Kalian pasti tidak asing dengan toko ini. Oke, boleh bisa mendekat. Ini suaranya udah full. Kelihatan nggak? Kue cubit. Silakan Bu. Dibikin dadakan 500-an. Cubitnya Bu. Ya apa ya? Silakan dibeli Bu. Silakan Bu. Kue cubit terenak banget. Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah ini uangnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada uang pas 20.000 aja Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Kita lagi buru-buru nih Bu. Makasih Dek. Ini gimana? Wah, ada Nusa sama Rara. Kita jadi ada temenan juga nih Ra. Nah tadi kalian kan udah nonton nih ya cara melakukan jual beli yang dilakukan oleh Nusa dan Rara. Tadi kalian bisa lihat itu tempat terjadinya jual belinya di mana? Di pasar. Terus tadi yang jadi penjualnya siapa? Nusa sama Rara. Ada lagi siapa? Syifa sama Abdul. Nah pembelinya tadi siapa nih? Selain ibu-ibu dan orang-orang banyak yang tadi ada Pak Ucok ya yang membeli. Tadi dagangannya apa nih, barang dagangannya? Kue cubit. Kue cubit. Kalau di Syifa sama Abdul ada apa lagi selain kue cubit? Ada jelly. Nah itu kalian berarti sudah tahu ya apa barang dagangan, terus siapa pedagang, siapa pembeli ya. Nah, tadi dari film tersebut kalian tuh sebenarnya sudah mendengar di beberapa kosakata yang akan ibu kasih tahu apa aja tuh. Ada penjual. Penjual itu apa? Orang yang menawarkan barang dan menerima uang. Kalau pembeli yang membeli barang dan memberikan uang. Terus ada apa lagi? Ada kata ada kata barang dagangan. Barang dagangan itu apa?
barang yang kita pasarkan, yang kita jualkan. Terus ada apa lagi? Nih yang paling sering kalian temui tiap hari kalau mau berangkat sekolah, pasti sebelum berangkat mau minta apa Bu? Uang. Nah itu uang itu apa? Alat tukar resmi untuk membayar sebuah barang atau apa yang kita beli. Terus apa lagi? Kalau kita beli itu makanan atau barang itu pasti ada apanya? Kan kita tuh membeli dengan sesuai uang itu. Berarti ada apa? Hah? Ada harganya. Nah harga itu apa? Harga itu nilai yang harus dibayar dengan uang yang sesuai. Terus apa lagi? Tadi di tempat jual beli ada apa? Tempat jual beli tadi ada di mana? Pasar. Itu masuk juga apa? Pasar itu apa? Tempat yang besar untuk jual beli. Kalau di sekolah bukan pasar, apa namanya? Kantin. Kantin itu juga sama, tempat untuk kegiatan menerima barang, menjual barang dan menerima uang. Terus apa lagi? Tadi nih di sini. Nah ini apa ini? Tawar menawar. Tawar menawar itu apa? Kegiatan yang dilakukan agar menemukan harga yang lebih cocok atau lebih murah. Iya. Nah kalau misalnya dalam perhitungan matematika ya itu ada kembalian. Kembalian itu apa? Kelebihan uang. Uang yang seharusnya dibayar, misalnya bayar 10.000 tapi harganya 5.000, jadi ada kembaliannya berapa? 5.000. Terus apa lagi? Nih dalam uang. Ini itu disebutnya apa? 20.000. Terus apa selanjutnya? Rupiah. Rupiah itu apa? Satuan mata uang Indonesia. Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan tentang jual beli, Ibu akan memberikan 2 buah lembaran, yaitu belanja di warung imajinasi. Di belakang kalian sudah bisa dilihat itu ada beberapa kartu barang atau kayak ini warung imajinasi lah. Kalian bisa berpikir bahwa pura-puranya kalian tuh lagi belanja di mana. Nanti kalian tulis di sini nama barang apa yang kalian beli. Kalau bisa bawa aja di barangnya, misalnya kamu bawa satu, dia jangan bawa semua ya, bawa ke sini satu gitu. Terus nanti setelah itu tulis juga nih di sini mereknya apa. Kalau nggak ada merek lewat saja. Terus kalau misalnya ada harganya, tulis juga harganya di sini. Misalnya nih roti harganya 2.000, tulis di sini harganya 2.000 harga satuannya. Terus kamu belinya udah cuma satu, misalnya kamu pengen belinya 5, tulis 5 banyaknya. Berarti total harga keseluruhannya berapa? 10.000. Kalian bisa menjumlahkan kayak misalnya gini ya. Roti harganya berapa tadi? 2.000. Terus kalian membeli 5 roti. Berarti ditanyakannya apa? Berapa harga keseluruhannya? Kalian bisa dengan cara ditambahkan, misalnya 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000. Udah cukup belum? Belum. Masih ada satu lagi, tambah 2.000. 2.000 tambah 2.000 berapa? 4.000. Tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 10.000. Nah kayak gitu ya. Nanti setelah lembaran berikutnya itu kamu bisa menceritakan pengalaman kamu saat berbelanja. Apa yang paling menarik? Misalnya kamu bisa melihat barang-barang yang baru yang belum kamu ketahui, atau misalnya kamu ketemu banyak orang, atau misalnya kamu belanjanya sama orang yang paling kamu favoritkan, misalnya sama mama, sama ayah ya. Terus yang kedua, apa barang termurah dan yang
Oke, nah sekarang kalian sudah lihat ya, teman-teman laki-laki kalian sudah duduk di standnya masing-masing. Nah sekarang perempuan, yang anak perempuan boleh berbelanja, ambil seperlunya, terus nanti kalian catat tadi seperti yang lembar kerja ibu berikan ya. Nanti kita giliran, nanti perempuan yang jadi pedagang, laki-laki jadi pembeli. Oke, sok silahkan, boleh membeli. Penjual dan pembeli ini bisa menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan ya. Semoga materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika dalam melakukan kegiatan jual beli dan bisa mengelola uang secara